ada sebuah fakta yang menyebutkan bahwa ada seorang buruh sawah dan dia akhirnya menjadi seorang dokter atau berpendidikan S3. Fakta ini sebenarnya adalah pengalaman saya pribadi ya. Jadi pengalaman saya pribadi di mana dulu waktu SMA ya, saya SMK ya. Jadi saya SMK. Saya terlahir dari latar belakang keluarga yang dalam ukuran materi sih tergolong miskin ya. Tapi tidak apa-apa, perlu kita syukuri ya. Jadi bapak saya itu lulusan SD, ibu saya itu lulus kelas 4 SD saat itu. Bukan lulus ya, mungkin DO ya kalau kuliah ya. Karena nggak ada biaya, ibu itu latar belakangnya yatim gitu ya, nggak ada biaya, terus akhirnya tidak menyelesaikan sekolahnya, cukup di kelas 4 SD. Nah, otomatis orang tua pasti akan memberikan yang terbaik ya untuk anak-anaknya, dalam hal ini saya. Nah, karena bapak sama ibu itu bisanya ya tani gitu ya, tani dalam pengertian kuli ya, buruh gitu. Jadi istilah Jawanya itu maru-maru gitu ya. Jadi mengerjakan sawahnya orang dan itu nanti modelnya bagi hasil. Jadi separuh-separuh, misalkan dapat 1 ton gitu ya, jadi ya 5 kintal gitu ya. Kita di tenaga gitu dan sedikit biaya operasional yang bisa kita berikan. Nah, artinya orang tua memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, dan dalam hal ini saya pastinya diajari yang terbaik ya, karena bapak sama ibu bisanya keterampilan atau skill sawah gitu ya. Ya udah, akhirnya saya terlibat aktif di aktivitas bapak sama ibu saya. Kita banyak ya aktivitas yang kita lakukan. Jadi mulai kita macul gitu. Yang sangat sensasional itu adalah meluku. Jadi skill macul itu saya ahlinya gitu ya. Meluku itu bajak gitu ya. Jadi kita jalanin mesin bajak gitu ya, sawah, dan kita mendapatkan sepertiga ya, atau 30%. Jadi kalau misalkan satu musim itu dapat 1 juta misalnya gitu, nah kita ada 330-an lah bagi hasilnya, seperti itulah. Jadi kita punyanya tenaga. Nah, ditambah lagi misalkan kita juga ngopeni sapi ya. Jadi kayak emaro lah istilahnya, sama juga. Jadi kita merawat sapinya orang gitu. Terus nanti kalau misalkan sapinya itu punya anak gitu ya, atau besar dan dijual gitu, maka nanti kita bagi hasil. Kalau anaknya 2 berarti nanti 1. Tapi kalau yang kita rawat ini adalah sapinya laki gitu ya, dia datang kurus dan kita rawat 6 bulan misalkan menjadi gemuk, kita jual, ada margin di situ ya, keuntungan misalkan sekitar 2 juta misalnya gitu, maka kita 1 juta lah dengan yang pemilik modal, pemilik sapinya itu. Nah, jadi saya terbiasa di dunia seperti itu, artinya aktivitas sejak kecil seperti itu, sampai saya di masa kuliah S1, S2 pun juga ya terbiasa lah gitu ya. Nah, semangat untuk kuliah saat itu, sekolah itu datang dari motivasi dari ibu saya. Jadi ya ibu dan bapak ya. Jadi karena orang tua saya itu nggak sekolah tadi ya, katakanlah lulus SD, yang ibu kelas 4 SD gitu, maka dari situ pengennya itu anak-anaknya. Jadi saya itu 2 bersaudara ceritanya ya. Jadi sama kakak saya perempuan itu S1 juga gitu ya, yang saya yang laki-laki. Pengennya anak-anaknya itu jangan sampai seperti orang tuanya lah kan gitu ya. Maka bapak ibu saya itu sangat semangat
punya cita-cita bahwa anaknya harus sekolah setinggi-tingginya gitu ya. Nah jadi ceritanya sebenarnya nggak nyambung gitu ya, kompetensi sekolah gitu ya. Jadi saya itu dari ya TK ya, TK, SD, SMP, SMK. Nah, SMK itu jurusannya adalah jurusan bangunan saat itu. Saya di SMK Negeri Bangunan. Nah setelah itu saya masih ada jeda 1 tahun untuk pengalaman ya, nyari pengalaman ya di Surabaya, bengkel mulai dari bengkel las, bengkel motor gitu ya. Kita juga pernah jadi ya pokoknya kuli jalan gitu ya. Jadi ada proyek mau Agustusan gitu ya dari PU kabupaten. Nah kita menjadi ada semacam kayak petugas lapangan yang merekrut tenaga lepas untuk ngecat pohon-pohon gitu ya. Jadi mulai dari perbatasan Ponorogo Madiun sampai ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya, jadi Mbak Dekan sana. Nah itu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu untuk mencari banyak pengalaman lah ya, khususnya di bengkel. Jadi tadi saya itu basicnya bangunan gitu ya, tapi saya kerja di bengkel motor ya, biasalah ya saat itu anak muda kita otak-atik motor gitu ya. Nah setelah itu saya kuliah di bahasa Inggris ceritanya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya. Jadi saya kuliah bahasa Inggris saat itu di tahun 2005 gitu ya. Jadi saya lulus itu 2004 gitu ya, 2005. Setelah itu saya karena kuliah teman-temannya baru gitu ya, di situ ada teman baru, dosen juga banyak menginspirasi ya. Akhirnya yang saya ingat gitu sampai sekarang itu mata kuliah rating saya itu E. Ini jangan dicontoh ya. Jadi saya masih ingat betul yang saat ini dosennya berating, maksud saya bahasa Inggris itu menjadi teman saya di kampus. Saya tulisin itu lembar jawabnya itu, I'm sorry sir, I don't study last night gitu. Itu pun jawaban saya dapatnya dari kawan saya ketika saya tanya, gimana cara nulisnya, mohon maaf pak, saya kemarin malam nggak belajar, karena memang nggak bisa kan, nggak boleh turunan gitu ya, kita nyontek juga nggak bisa kan UTS saat itu. Nah akhirnya saya tulisin begitu, itu yang sangat nah pada akhirnya kawan-kawan saya kuliah pindah gitu ya, pindah jurusan lah saat itu, karena saat itu belum sistemnya belum online ya, semua masih manual gitu ya, maka saya bisa pindah di tengah-tengah semester ya. Jadi saya di semester 2 pertengahan itu saya pindah ke PAI lah saat itu ya. Jadi bangunan, bahasa Inggris, setelah itu ke PAI. Wah kawan-kawan saya, karena dulu nggak terlalu nggak ada media sosial lah ya, Facebook awal-awal lah ya. Facebook itu iya awal-awal lah ya. Dulu ngetren WordPress, Multiply gitu ya. Jadi itu awal-awal ya, tapi anak-anak kuliah saat itu mahasiswa belum terlalu ini juga ya di kita ya. Nah akhirnya saya kuliah ke PAI, biasa sih ya, kawan-kawan semuanya ngojlokin, bully, guyonin gitu karena ada bahasa Inggris kok mau jadi guru agama kan gitu. Nah dari situ muncullah sebuah semangat bahwa wah saya harus berubah nih ceritanya, karena perubahan hidup saya nanti ya ada di tangan saya gitu, maka saya harus berubah, saya harus merubah diri saya, merubah nasib saya. Masa saya seperti ini terus ya, jadi orang miskin itu berat gitu ya, pengen apa-apa harus ngempet gitu ya. Harus menahan diri, maksudnya karena saat itu ya beli motor itu saat itu ya, beli motor pun kita harus bekerja dulu. Jadi saya beli motor SMK itu kerja meluku gitu ya, membajak gitu ya, kita kumpulin gitu ya. Akhirnya sempat masih hutang ke saudara karena saat itu belinya motor kan 4 juta berapa gitu ya. Saya masih ingat Yamaha Force One saat itu, saya modifikasi menjadi Evan ZR saat itu ya. Nah gak enak, muncul semangat, kesadaran gitu ya, karena ada pengaruh, jadi lingkungan memang sangat berpengaruh ya. Jadi kawan-kawan saya, teman-teman baru kan, jadi dari bahasa Inggris, dari kawan-kawan saya SMK, lingkungan masyarakat gitu ya, lingkungan rumah,
Jadi ini kan berbeda-beda nih klasternya ya, kelompok-kelompok ini kan berbeda budaya, berbeda habitnya itu berbeda, kebiasaannya itu berbeda. Nah akhirnya karena banyak kawan-kawan yang katakanlah menginspirasi ya, memotivasi, kamu harus berubah, kamu bisa kok begini gitu. Nah itu semakin ada kayak semacam vibrasi gitu, kekuatan positif yang akhirnya mendorong diri saya bahwa wah berarti saya harus menuntut ilmu nih, tolabul ilmi, sekolah setinggi-tingginya gitu. Nah dari situ alhamdulillah bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu juga ya, sekitar 3,5 tahun lah ya di PAI. Kala itu 2009 saya lulus. 2009 semangat untuk kuliah semakin membara. Saat itu ya biasa kita aktif di organisasi gitu ya, sewajarnya mahasiswa gitu, dan dulu juga pernah menjadi kandidat Presma gitu ya. Presiden mahasiswa, dan kita kalah gitu ya dengan adik tingkat saya dari PGMI saat itu ya. Nah akhirnya semangat untuk S2 itu ada, dan saya ingat betul itu bilang ke ibu sama bapak saya, karena saya manggil ibu itu kan mak gitu ya. Mak, aku mau kuliah lagi, aku harap kuliah meneh gitu, kuliah S2. Ibu sama bapak saya bilang, waduh nggak kuliah, gue bayar opo gitu, S1 ya wis istilahnya ngoyo gitu, udah berat gitu. Jadi kita saat S1 saat itu kita nanam gitu ya, nanam sawahnya orang itu sangat luas gitu, hampir 1 hektar gitu ya. Jadi kita nanam jagung ya, padi lah yang paling umum kan di daerah Ponorogo kan padi. Kita nanam padi sampai larut-larut malam ya. Kita istilahnya apa? Kalau malam itu musim kemarau itu kita istilah di budaya kita ya, budaya Ponorogo itu nurut banyu. Jadi kita mencari air ya dari ujung, karena kami dari Telaga Ngebel ya. Jadi di daerah Jenangan kita nyari air kecil dikumpulin gitu ya. Kalau ada bocor kita tutupin, kita bagi tugas sama bapak lah. Jam 2, jam 1 malam gitu ya. Ya nggak kena rasa takut ya. Padahal salah satu dam gitu ya. Damnya itu kan istilah Jawanya jelik gitu. Dam itu kan dekat kuburan daerah Jenangan Kecamatan Jenangan itu. Ya kita nggak punya rasa takut ya, karena kita punya semangat bahwa aduh ini sawah harus diairi. Nah ibu sama bapak bilang, aduh gue kuliah rakyat apa gitu. Dengan santainya, dengan semangat yang membara, saya kala itu bilang, ya gue rakyat duit mak gitu ya, untuk biaya ya uang gitu mak, masuk daun gitu. Masuk gue rakyat godong gitu ya, gue rakyat ya uang gitu. Terus bismillah pak mak, dengan berdua yang berdoa, pokoknya bismillahirrahmanirrahim, saya yang berjuang di lapangan. Udah nanti bismillahirrahmanirrahim nyari ilmu, nanti insya Allah waktunya bayar ada uang. Nah kala itu kita daftar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ceritanya ya, S2 jurusannya kala itu psikologi pendidikan Islam. Benar. Jadi kita bilang, saya bilang kepada pengelola saat itu, Pak saya niatnya ini kuliah untuk mencari ilmu, dan ini uang pendaftarannya saya ingat masih 200.000 saat itu ya. Masih longgar banget ya, maksudnya longgar itu tahapan waktu, karena sekali lagi belum online ya, jadi kan masih manual, masih bisa didiskusikan lah dengan pihak pengelola dan keuangan gitu. Nah akhirnya saya sampaikan bahwa niat saya itu tolabul ilmi. Nah seandainya nanti di tengah jalan saya terpaksa tidak punya biaya dan ini sebuah aturan, saya tidak bisa mengikuti proses kuliah, ya sudah nggak masalah lah pak bagi saya gitu ya. Tapi saya tetap akan berjuang pak, mencukupi, memenuhi apa yang menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa. Nah udah, jadi oh ya mas gitu ya, bismillah. Akhirnya bener waktunya kita fotokopi makalah, presentasi ya, kita ada uang. Kala itu yang membuat saya menangis bener ya, sedih itu. Jadi ketika ini sebelum ke masalah itu ya, kita mau ujian saat itu kurang 7 juta ya.
mau ujian tertutup gitu. Mau ujian tesis ya, 7 juta, aduh nggak bisa apa namanya mengikutin karena kita belum bayar. Nah, aduh gimana gitu ya. Akhirnya ada program KUR ya, kita membuat usaha fiktif. Jadi membuat apa namanya usaha fiktif, saya masih ingat betul itu, namanya Kitela. Kitela itu kayak di kita apa ya, pokoknya ketela pohon gitu ya, itu telosepe gitu ya. Itu kita rajang-rajang, berangkal namanya. Jadi kita buat berangkal, kita bungkusin gitu ya, kecil-kecil, 500-an, kita gantungin di apa namanya di almari saat itu, supaya ketika nanti mantri banknya itu datang survei gitu ya, kita ngajukan 7 juta saat itu. Jaminan BPKB motor bapak saya saat itu Grand ya, Honda Grand Impreza gitu ya. Ya motornya sekitar paling 4 juta ya. Tapi kita ajukan 7 juta. Kalau KUR kan bisa ya, bunganya ringan. Nah, akhirnya benar mantri banknya datang. Nah, disurvei dan bilang bahwa wah ini belum bisa mas 7 juta karena usahanya itu kan baru, 2 orang saya masih ingat itu, mbak-mbak semua, usahanya baru jadi belum bisa full. Ini bisa mas tapi hanya 4 juta. Wah gitu ya, wah dalam hati alhamdulillah bisa, akhirnya bener bisa bapak tanda tangan gitu ya, ngangsurnya itu 200 berapa ya, 207 atau berapa gitu selama 4 tahun. Nah setelah itu yang kan kurang 3 juta tuh ya, kurang 3 juta. Aduh gimana ya. Nah saya masih ingat itu, mbah saya, mbah Putri itu manggil saya, suruh ke rumahnya, dan beliau punya gelang gitu, gelang emas. Udah ini yuk dijual aja gitu, untuk tambah. Bener itu laku pas 3 juta. Nah akhirnya alhamdulillah bisa ujian tesis. Nah setelah ujian, nah ini masa yang paling sedih ya. Kalau itu tadi kan masa kepepet ya, ini masa yang paling sedih, perjuangan S2. Nah, jadi bukan soal akademiknya. Kalau soal akademik itu kita semuanya pinter kok ya. Yang penting kita berproses, belajar gitu, ya pasti selesai kok ya. Yang penting kita sungguh-sungguh lah ya berprosesnya. Nah ini persoalan non akademik yang buat saya sedih. Jadi dinyatakan lulus, wisuda. Nah bener, wisuda itu semuanya kan yang bujang ya bawa orang tuanya, yang sudah punya keluarga ya sama keluarganya, maksudnya yang punya istri, suami, anak-anak kan sama mereka, keluarga mereka. Dan saya itu sendiri. Jadi ya sendiri, bener sendiri karena nggak ada uang ke Jogja itu ya, sendiri tidur di apa namanya Unirasnya gitu ya. Kala itu bayar 75.000 ya. Waduh, saya menangisnya aduh nelongso banget gitu ya, nggak ada siapa-siapa, momen yang sangat penting ya. Tapi ya sudah lah, ini kan bagian dari apa namanya perjuangan tadi ya, bagian dari perjuangan. Nah akhirnya kawan-kawan, saya lulus tuh S2 ya. Singkat cerita saya lulus, ini kalau diceritain detail panjang kali lebar ya. Singkat cerita saya lulus. Nah lulus, dan di situ saya bilang lagi lulus alhamdulillah, bilang ke ibu sama bapak saya, Pak, Mak, aku tak kuliah mana ya, kuliah S3. Wah akhirnya benar, kita lihat biaya kan, skala itu saya lihat di UMY juga, karena kan apa jurusannya kan sama, psikologi pendidikan Islam kan. Nah saya lihat di UMY dan apa namanya biayanya sudah, waduh, untuk pendaftaran aja udah enggak, ya udahlah. Akhirnya ya bukan menyerah ya, bukan mengalah itu enggak, tapi udah sabar dulu lah, nanti akan ada momen lah ya, momen yang dimana insyaallah ya nanti ada lah ya, selama kita punya kemauan pasti nanti ada jalan, itu dalam hati ya. Tapi benar, terus setelah itu ya 2012 menikah, udah kita jalanin ya biasa. Saya kan sales, jualan, aku terbiasa buruh ya, jadi saya itu pekerja keras ya, orangnya bonek saya, pokoknya bondo nekat aja.
yang penting kita jujur ya. Jadi kita jujur, dalam hati kita baik gitu aja udah. Ya perkara orang lain kadang salah paham sama kita kan itu urusan mereka ya. Nah, yang penting kita belajar jadi orang baik gitu aja. Nah, saya sales ya sempat dibohongin, jualan di counter ya, bangkrut juga kala itu ya. Jamu ya, macam-macam lah ya. Lulus terus akhirnya 2013 saya itu ditawarin oleh dosen saya saat itu ya, untuk mengabdi lah ya, mengabdi di Fakultas Agama di Unmu lah, di Unmu Ponorogo. Jadi bener itu akhirnya menjadi jalan, menjadi pintu di mana waktu 2012 saya pengen kuliah S3 tadi, dengan bondo nekat tadi ya, tapi kan kita harus realistis juga ya karena nggak ada uang sama sekali kan ya, udah untuk daftar juga nggak ada, udah berusaha waduh belum bisa gitu. Akhirnya 2013 benar alhamdulillah bisa mengabdi ya di Unmu Ponorogo, benar 2013, 14, 15 saat itu programnya dari Kementerian Agama ya, awal-awal Pak Jokowi jadi presiden saat itu ada namanya program 5.000 dokter Mora Scholarship dari Kementerian Agama ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, atas support dari dosen-dosen saya, dari teman-teman saya, keluarga juga pastinya, dan 2015 akhirnya diterimalah saya menjadi mahasiswa dokter. Ceritanya begitu, full beasiswa ya ceritanya. Jadi full beasiswa, akomodasi, akademik, biaya akademik itu semuanya di backup oleh Kementerian Agama. Dan alhamdulillah berproses, itu semuanya banyak cerita lah ya, nanti kita akan buat video berikutnya ya, untuk inspirasi, motivasi kepada kawan-kawan semuanya yang saat ini sedang kuliah S1 misalkan, S2, ataupun kawan-kawan yang sedang menempuh S3, di mana kita harus bagi waktu, pekerjaan, keluarga gitu kan, untuk menyelesaikan, karena nanti kalau molor kan kita akan biaya sendiri kan, dan biayanya kan banyak ya, akomodasi Warawiri, Ponorogo, Jogja, terus belum lagi nanti untuk sidang tertutup, terbuka, itu kan angkanya banyak gitu ya, puluhan, bisa jadi sampai ratusan juta gitu kan biaya tambahannya. Terus akhirnya udahlah komitmen, bismillahirrahmanirrahim ya, dan alhamdulillah ceritanya saya lulus di usia 32 tahun gitu ceritanya ya, dalam ya 3 tahun lebih sedikit lah ya, 3 tahun lebih sedikit. Dan ya benar, memang di kelas juga paling muda, seangkatan. Jadi ceritanya saya itu di event apapun gitu itu paling kecil ceritanya gitu ya. Paling kecil, paling muda gitu, dan paling minim pengalamannya. Jadi sehingga wajar ketika saya melakukan sesuatu tuh salah gitu ya. Ya udah, saya mikirnya udah ini untuk pengalaman gitu aja lah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, itulah yang kisah singkat ya kawan-kawan semuanya, yang harapannya ini bisa menginspirasi teman-teman yang kalian semua yang saat ini memiliki impian kuliah setinggi-tingginya. Jadi latar belakang apapun kalian, misalkan dari keluarga miskin misalnya gitu ya, kayak saya, itu tidak menjadi penghalang kok ya. Selama kita punya kemauan, insya Allah nanti ada jalan. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk urusan studi saja ya, urusan kuliah saja, tapi juga berlaku untuk target kalian apa, pengen sukses di urusan pendidikan misalkan, pengen sukses di urusan ilmu, pengen sukses di keluarga, pengen sukses di materi misalkan, menjadi miliarder di usia muda, itu silahkan. Dan contoh juga banyak sekali, nanti kawan-kawan bisa ngecek di YouTube ya, dimana anak-anak yang SMA, kuliah S1 tapi penghasilannya udah miliaran ya, ada yang dari bisnis konveksi lah, bisnis dropship lah misalnya, banyak sekali di sana yang mereka banyak harta di usia yang masih sangat muda. Jadi ini pilihan. Nah, kalian tinggal memilih saja. Kamu bisa memilih bahwa sebenarnya kamu pengen sukses di apa gitu ya. Artinya ada tahapannya. Kalau untuk semuanya kan jelas gimana ya kita bagi waktunya. Harus sukses di pendidikannya, hartanya banyak misalkan,
Nah ini kan harus dibagi-bagi ya, kecuali kalau memang latar belakang keluargamu ya memang sudah tajir melintir ya, uangnya udah sangat banyak, itu gampang lah ya, mau kuliah di luar negeri lah, mau pengen apa itu gampang. Yang menjadi tantangan kan dimana ketika kita sama sekali nggak punya apa-apa, dalam pengertian uang lah ya, uang kita mau jual sawah ya nggak punya sawah gitu ya, apa gitu ya, ya punyanya kan Bismillah ya, doa dari orang tua, motivasi support dari keluarga besar, dari kawan-kawan semuanya ya di sekitar kita, itu sangat besar gitu ya, itu menjadi big capital gitu, jadi menjadi modal besar kamu untuk bisa survive, untuk bisa kamu bangkit, untuk bisa kamu bisa berkembang gitu, mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi percuma kamu misalkan melihat nonton video ini ya, terinspirasi, waduh, merasa bermanfaat, tapi setelah ini kamu nggak action, ya percuma gitu ya. Atau kamu melihat video-video dari motivator terkenal yang di sana banyak nilai-nilai positif yang bisa kamu ambil, sementara kamu nggak action gitu ya percuma juga gitu ya, maksudnya nggak ada dampak gitu ya, nggak ada manfaatnya untuk diri kamu, kecuali ya kamu ya tahu saja gitu secara kognitif, oh ya tahu itu baik gitu. Sampai ada yang mengatakan apa namanya, ya hidup itu nggak seperti omonganmu, ya emang benar, ngomong itu mudah, tapi kan artinya kita ambil hikmahnya gitu ya. Jadi ada sebuah proses yang harus kita tempuh, di mana proses itu nanti akan mengajarkan kepada kita banyak sekali pengalaman untuk naik di level lebih tinggi lagi gitu ya. Nah begitu kawan-kawan, semoga singkat ini, di mana saya emang yang latar belakangnya ya dari keluarga miskin, saya terbiasa menjadi buruh ya, buruh jualan di pasar gitu ya, di terminal, jualan koran, susu segar ya di bis, jualan jamu, itu semuanya kuli, buruh saya. Jualan susu sapi, dan itu nggak ada yang modal uang. Saya ya udah Bismillah, modal jujur saja gitu, Pak saya minta izin jualan ini gitu. Apalagi sekarang yang model online kayak gini lebih mudah ya. Dulu kan belum terlalu familiar ya, kayak Instagram juga belum ada kan kala itu. Nah itu menjadi sebuah bagi saya nilai-nilai yang saya bisa bagikan kepada kawan-kawan semuanya. Saya biasa share motivasi kayak gini ke mahasiswa saya di kelas gitu, bahwa ketika saya bisa gitu ya untuk mencapai apa yang saya impikan kala itu, pengen kuliah sampai S3 gitu ya, bisa, ya kamu pasti bisa lah ya, kamu pasti bisa meraih apa yang kamu inginkan gitu. Makanya kawan-kawan, mulai dari sekarang jangan menunda lagi ya. Jangan menunda apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin wujudkan dalam hidup kamu, ya ditata gitu ya, ditata dan teruslah berjalan menuju itu. Doa orang tua, support keluarga, teman-teman semuanya di lingkungan kita ya, teman-teman kerja, teman sekolah, teman kuliah gitu, itu juga menjadi sebuah support ya, memberikan dukungan positif kepada kita semuanya. Oke kawan-kawan, nanti kita lanjutkan di video yang berikutnya, di tema berikutnya saya berbagi pengalaman sedikit ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya, dan harapannya nanti bukan hanya cukup melihat video ini saja, tapi harapannya adalah kalian semuanya akan lebih sukses dari hari ini, besok lusanya lagi. Jadi kita harus terus meningkat setiap hari. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.